sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Sobat muda, di zaman sekarang ini menuntut ilmu agama sangatlah penting bagi kita semua yang mengaku muslim, sebagai panduan kita di dalam melakukan amalan-amalan sepanjang waktu kita hidup di dunia. Dalam agama Islam, tidak hanya sebatas semangat saja kita melaksanakan amal ibadah. Tentunya, semua amalan-amalan kita harus disesuaikan dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sobat muda, begitu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang terlupakan di zaman sekarang ini, karena begitu banyaknya amalan di sekitar kita yang tidak ada tuntunannya, namun dianggap sebuah sunnah. Dan begitu juga sebaliknya, suatu sunnah dianggap sebagai ajaran baru atau dianggap asing oleh umat Islam itu sendiri. Sobat muda, ternyata hal ini sudah jauh-jauh hari disinyalir keberadaannya oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing." Al-Ghuraba, hadis riwayat Muslim 2, 175 sampai 176. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Orang yang membuat satu sunnah yang baik serta pahala baginya jika diikuti oleh manusia. Mau tahu apa saja sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Isbal. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki atau disebut juga isbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda Roja TV. Bertemu lagi dalam program acara Sunnah-Sunnah yang Terlupakan. Oke, kita akan membahas apa nih hari ini? Kali ini, Reds, kita bahas apa nih? Kita bahas suatu pakaian yang menjulur di bawah mata kaki. Bisa pakaian itu adalah gamis, bisa celana atau sarung. Pakaian yang melebihi mata kaki. Ini biasa disebut dalam Islam adalah namanya isbal istilahnya. Nah, kita akan tanyakan kepada pemuda-pemuda di sini ataupun orang tua ataupun yang bertemu dengan saya. Yang saya lihat nih pemuda sekarang ini, alhamdulillah celananya di atas mata kaki. Tapi belum tentu dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita akan tanyakan, apakah mereka mengikuti atau hanya karena tren, atau mereka justru tidak tahu kalau itu ada sunnahnya. Dan sayangnya Sobat Muda, banyak di kalangan kita ini justru mengejek orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki. Terutama orang-orang yang berjenggot di atas mata kaki celananya. Ini pasti jadi bahan ledekan. Entah dikatai kebanjiran, wah lo kebanjiran ya. Atau ini justru dikatakan ciri-ciri dari teroris. Sangat ironis kan? Orang Islam menjuluki saudaranya sebagai ciri-ciri teroris hanya karena memakai celana di atas mata kaki. Baik, kita akan tanyakan kepada orang-orang di sekitar sini yang bertemu dengan saya. Kita akan tanyakan apakah mereka paham hukum dari isbal. Mari ikuti saya. Sobat muda, perlu diketahui bahwasannya celana di atas mata kaki adalah sunnah dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikhususkan bagi laki-laki, sedangkan wanita diperintahkan untuk menutup telapak kakinya. Kita dapat melihat bahwa pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berada di atas mata kaki, sebagaimana dalam keseharian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Asyad bin Sulaim, ia berkata, "Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Al-Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, 'Angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih.'
Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya yang kukenakan ini tak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat kain sarung beliau, ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Oke guys, kita akan tanyakan kepada teman-teman kita, sobat-sobat muda yang ada di sekitar sini. Kebetulan kita ada di suatu kampus nih. Kita akan tanyakan apakah mereka tahu tentang hukum isbal. Oke, mari. Assalamualaikum. Boleh ngobrol-ngobrol bentar ya? Oke, mari. Nah, sobat, ini salah satu teman-teman kita nih. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Nama saya Akmal. Akmal? Iya. Tanya-tanya sebentar Akmal ya? Boleh. Tapi ini sebenarnya pertanyaannya juga cukup global, mungkin bisa dibantu sama teman-temannya ya. Boleh. Bisa agak merapat kali bro? Boleh. Boleh, karena pertanyaannya gini, sekarang kan kalau anak muda itu dari dulu sih ya, genre ke genre itu anak muda itu selalu stylenya mengikuti, ada genre yang diikuti kan. Biasanya itu mengikuti arah stylenya kemana sih? Kalau lebih menurut saya ya berdasarkan kalau dari TV atau dari teknologi lebih ke barat sih. Ke barat ya? Iya. Sama sih, kan sekarang emang banyaknya media-media sosial juga kan, banyak yang promosiin ke apa budaya-budaya barat ya, ngikutnya pasti ke barat. Fashion ya, kita Iya, bicarakan fashion fashionnya, ya. Sama ya. Tergantung sih, ada juga sih yang kayak suka sama kayak budaya Korea, Jepang kan Oh, juga betul. lumayan kan. Korea ya. Kalau menurut saya sih tergantung selera aja. Oke. Kalau dulu zaman dulu kan style celana itu dari cut bray ya. Iya. Cut bray, terus sekarang ke pensil ya kan. Terus ada yang lurus, regular dan lain-lain. Nah, sekarang tuh gue tuh ngelihat sekarang ada mulai agak-agak celananya tuh agak-agak apa ya dibilangnya ngatung. Ya kan? Ngatung, cingkrang gitu kan. Sekarang terlihat orang-orang tuh dari SMA yang mulai pakai celana panjang itu agak-agak ngatung ya. Kelihatan nggak? Biasa sih kalau Iya, buat anak sekarang anak sekolah. Iya, ABG SMA itu ya. Iya, kayak gitu. Nah, sekarang kita ngebahas celana yang seperti itu. Tahu nggak kalau di Islam itu ternyata ada perintah untuk yang fashion sekarang lagi digandrungi itu. Oh, ada ya. Seperti apa sih? Ya Rasulullah SAW itu menyatakan untuk celananya itu ngatung. Oh, Pernah dengar? Iya, pernah sih. Pernah dengar? Iya. Pernah denger sih kan dulu emang sekolah di Nah, terus pernah diajarin katanya emang sunnah Rasul ya emang di atas mata kaki katanya. Jadi kalau zaman dulu kan kalau orang yang di bawah mata kaki itu kan kayaknya terkesan terlalu apa atau apa gitu, lupa juga sih. Pokoknya emang ada sih di Islam Ada ya? gitu, iya. Emang sih biasanya kalau identik kan kalau celana yang atas ngatung kayak gitu kan, Teroris? wow, enggak, bukan teroris juga. Apa? Jadi kayak oh ini agamis banget atau apa kan. Tapi kalau sekarang sih kalau ngelihat dari sekarang kayaknya enggak terlalu juga sih. Soalnya kan udah banyak juga, udah formal juga. Kalau dulu emang mungkin kayak gitu. Nah, sobat muda, memang kalau kita bicarakan tentang masalah isbal ini, banyak orang yang belum paham tentang masalah isbal dan hukum-hukumnya. Maka nggak aneh kalau kita masuki, ini adalah bagian dari sunnah-sunnah yang terlupakan. Mas sendiri pernah dengar nggak istilah isbal? Isbal belum, Mas. Belum pernah dengar? Belum pernah Kalimat dengar. isbal itu belum pernah dengar? Belum. Oke. Nah, sobat muda, ternyata pakaian di atas mata kaki itu, celana ataupun gamis di atas mata kaki adalah bukan sesuatu yang baru, bukan tren kekinian. Ternyata Nabi SAW telah memerintahkan kita sejak zaman dahulu kepada umatnya. Dan kita sebagai umatnya yang mengaku cinta Nabi SAW seharusnya mengikuti petunjuknya. Dan kita sudah berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita cari tahu nih, sebenarnya ujung dari celana itu sampai mana sih batas-batasannya? Kita ikuti ulasan berikut ini. Tapi anehnya nih ya bro ya, kayak misalkan yang tadi itu orang-orang yang fashion ya, fashionable gitu, celana ngatung itu dianggapnya, wih keren nih, ngikutin fashion nih. Tapi giliran dipadu-padakan dengan jenggot, ya kan, dipadu-padakan dengan jenggot, celana cingkrang, ini orang tetap aja ngeliatnya ini kebanjiran nih. Ini ekstrim nih kan, ini jangan-jangan ngikutin aliran mana nih. Pernah dengar kayak gitu nggak? Ya sering juga sih. Iya sih. Iya kan? Apa jangan-jangan lo juga gitu ngomong ke orang? Enggak sih. Ya, penilaian publik sekarang sih gitu sih. Gimana? Ya kalau dari penilaian publik ya terutama buat Islam di negara lain ya. Kalau dari saya sendiri sih ngelihatnya kayaknya apa-apa yang berbau dengan jenggot, celana yang
di atas mata kaki itu termasuk yang wah ini radikal atau macem lah. Jadi kayaknya udah negatif lah di mata publik ya umumnya. Buat yang nggak tahu Islam aja sih kalau buat saya. Sobat muda, memakai celana cingkrang atau di atas mata kaki ada batasan-batasan yang dijelaskan seperti di dalam hadis berikut ini. Dari Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang salah satu atau kedua betisnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disinilah letak ujung kain. Kalau engkau tidak suka, bisa lebih rendah lagi. Kalau tidak suka juga, boleh lebih rendah lagi. Akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki. Dari hadis ini terlihat, boleh bagi seseorang menurunkan celananya, namun dengan syarat tidak sampai menutupi mata kaki. Oke bro, sekarang permasalahan ini nih. Menurut lo gimana hukum orang yang memakai celana atau pakaian gamis atau yang lainnya di bawah mata kaki? Kalau emang tujuannya bukan buat ria, nggak apa-apa sih. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi nggak apa-apa ya dipakai? Iya, nggak apa-apa dipakai. Kan yang tahu juga dia sendiri gitu kan. Dia niatnya mau emang nggak sombong atau emang bajunya kayak gitu kan. Mungkin kalau orang yang ngelihat tanpa sekilas ngeliatin, wah sombong banget nih kan orang bajunya sampai ngegeser-geser, sampai nyeret-nyeret gitu kan. Kalau misalnya emang dia makainya bukan buat sombong ya nggak masalah sih. Jadi pernah dengar ya orang-orang yang nggak apa-apa, gue nggak sombong, kan yang dilarang yang sombong gitu ya, pernah dengar? Sobat muda, masih di sunnah-sunnah yang terlupakan. Kita masih ngebahas tentang hukum pakaian di atas mata kaki. Kita tadi sudah mendengar opini-opini dari masyarakat, dari teman-teman, saudara-saudara kita yang saya tanyakan berbagai macam jawaban ya. Salah satunya ada jawaban yang cukup menggelitik, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, sah-sah saja, asalkan tidak ada unsur kesombongan di dalamnya. Katanya sih nggak apa-apa, yang penting tidak sombong. Nah, jawaban seperti ini apakah dibenarkan oleh dalil dari Al-Quran was Sunnah? Mari kita simak penjelasannya. Jika dilakukan tidak dengan sombong, apakah jawaban ini benar sesuai dengan syariat? Coba kita perhatikan hadis-hadis berikut ini yang sengaja kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Hadis riwayat Muslim 5574. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti, tidak dipandang dan tidak disucikan, serta bagi mereka siksaan yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 3 kali perkataan ini. Lalu Abu Dzar berkata, mereka sangat celaka dan merugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah orang yang isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim 306. Oke guys, masih di sunnah-sunnah yang terlupakan. Kita masih ngebahas tentang isbah. Dan ada satu lagi saudara kita yang akan kita tanyakan. Ini orang anak salah satu kampus di sekitar sini. Kita tanyakan. Tadi yang saya dengar sih panggilannya adalah Gondes. Kita tanya kepada Gondes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Yahya Wisnumurti. Wow, Masya Allah, bagus sebenarnya panggilannya jadi Gondes ya. Biasa gara-gara rambut ini panjang bang. Oke, panggilan kita boleh panggil Gondes? Boleh, silakan. Boleh. Ya, biar akrab. Nih, Mas Gondes. Kalau nggak salah ini ya. Benar dong, nggak salah benar. Ya, udah kalau nggak salah benar ya, nggak salah juga kita. Misalkan kalau sholat kalau nggak salah itu harus di atas mata kaki bang ya. Cakep nih. Nah, ya itu kalau menurut pandangan kita bang, baiknya. Kalau nggak baiknya mah ya mereka ngikutin stylenya itu bukan dari diri mereka, mereka cuma ikut-ikut aja gitu. Mungkin kalau dia pakai celana seperti saya gini panjang apa mungkin dikira Nora atau gimana gitu kan. Mungkin gitu kalau menurut Tapi Mas saya. Gondes, pernah dengar nggak kok ternyata itu fashion yang di atas mata kaki itu Rasulullah SAW itu menganjurkan, bahkan menyuruh, memerintahkan. Pernah dengar nggak? Kalau kayak gitu mas sebenarnya pernah dengar. Nah, waktu itu orang tua saya juga bapak saya ngasih tahu gitu. Oke. Seru. Terus? Ya kalau main celananya jangan
kepanjangan kalau sholat ya biar pas sholat itu mata kaki kelihatan di atas mata kaki kan ya gitu. Berarti garis bawahnya ketika lagi sholat ya? Iya, ketika misalnya kalau mau pergi kemana-mana ya nggak apa-apa. Mungkin kalau pakai celana di atas mata kaki bisa pengen pergi jauh gitu karena ya mungkin pakai kaos kaki atau sepatu. Agak fungsinya mah supaya ketutup aja katanya gitu. Berarti ketika sholat itu digulung berarti ya? Iya, misalnya kita kepanjangan. Iya. Oke. Berarti sekarang nih Mas Gondes. Iya. Kebanyakan orang-orang tuh sorry to say, jadi ketika ada orang yang celananya di atas mata kaki terus terlihat agamis, itu orang pandangannya beda ya? Kalau ini mah pandangan saya ngelihat teman-teman saya gitu. Saya juga kadang-kadang di rumah itu pakai celana sholat yang segini yang di atas mata kaki. Punya saya sering pakai kalau di rumah. Kan kalau menurut saya mah itu enak gitu, angin pada masuk sepoi-sepoi gitu biasa. Nah, sobat muda, lalu bagaimana jika ada yang berdalil dengan perbuatan Abu Bakar, di mana Abu Bakar dahulu pernah menjulurkan celana hingga di bawah mata kaki? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini, lalu beliau memberikan jawaban sebagai berikut. Adapun yang berdalil dengan hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka kami katakan tidak ada baginya hujah atau pembelaan dan dalil yang ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya salah satu ujung sarungku bisa melorot, kecuali jika aku menjaga dengan seksama. Maka ini bukan berarti dia melorotkan atau menjulurkan sarungnya karena kemauan dia, tetapi sarung tersebut melorot dan selalu dijaga. Orang-orang yang isbal bisa menganggap bahwa mereka tidaklah menjulurkan pakaian mereka karena bermaksud sombong. Kami katakan kepada orang semacam ini, jika yang kalian maksudkan menjulurkan celana hingga berada di bawah mata kaki tanpa bermaksud sombong, maka bagian yang melorot tersebut akan disiksa di neraka. Namun jika kalian menjulurkan celana tersebut dengan sombong, maka kalian akan disiksa dengan azab atau siksaan yang lebih pedih daripada itu, yaitu Allah tidak akan berbicara dengan kalian pada hari kiamat, tidak akan melihat kalian, tidak akan mensucikan kalian, dan bagi kalian siksaan yang pedih. Yang kedua, sesungguhnya Abu Bakar sudah diberi rekomendasi atau penilaian baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah diakui bahwa Abu Bakar tidaklah melakukannya karena sombong. Lalu apakah di antara mereka yang berperilaku seperti itu dengan menjulurkan celana dan tidak bermaksud sombong sudah mendapatkan rekomendasi? Syaitan membuka jalan untuk sebagian orang agar mengikuti ayat atau hadis yang samar dalam pandangan mereka. Lalu, ayat atau hadis tersebut digunakan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Allah lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan petunjuk dan ampunan. Penjelasan ini bisa dilihat di Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam, Darul Aqidah, halaman 547-548. Masya Allah sobat muda, tadi sudah dengar kan? Dalil-dalil yang menerangkan bahwa ternyata nggak boleh juga kita memakai pakaian di bawah mata kaki walaupun tidak sombong. Sudah jelaskan ya? Berarti sudah nggak ada alasan lagi nih kalau kita menolak bahwa kita nggak mau memakai celana di atas mata kaki. Nah, sudah saatnya nih kita sebagai umatnya yang mencintai Nabi SAW mengikuti perintahnya, yaitu memakai celana di atas mata kaki. Oke guys, tadi sudah beberapa yang kita tanyakan dan bagus-bagus, dan ada yang lucunya juga ya dari Mas Bondes tadi. Sekarang satu lagi kita tanyakan, ada ini mahasiswa ini nampaknya sih kayaknya insya Allah paham ya, terlihat dari jenggotnya nih. Kita lihat. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tanyakan hal yang sama. Mungkin beda ini. Pertanyaannya adalah perintah Rasulullah SAW kalau celana di atas mata kaki itu ada perintahnya di hadis. Iya, ada, tahu. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Lafalnya apa? Atau sekilas-sekilas? Kalau lafalnya nggak hafal, tapi emang perintahnya sering ada? Ya, sering dengar emang ada. Gitu. Terus ancamannya juga ada ya? Iya. Ancamannya ada ya? Ancaman yang pernah didengar apa gitu? Ada beberapa ancamannya. Mungkin kita tes. Mungkin neraka ya? Ancamannya ancaman neraka. Terus ada lagi? Apalagi?
Ancamannya tidak ditegur oleh Allah ya? Oh iya betul, tidak ditegur sama Allah. Oke, terus nih, kalau batasan-batasan dari di atas mata, kaki, celana atau pakaian itu, Mas Agung tahu nggak? Yang saya tahu sih kalau nggak salah dibagi 3 ya, kalau nggak salah itu di pertengahan betis, terus di bawah betis, lalu yang terakhir itu kalau nggak salah dia di atas sedikit mata kaki atau pas mata kaki. Yang penting nggak di bawah mata kaki ya? Di bawah mata Karena kaki. larangannya yang diancam neraka itu yang Ya, di bawah mata kaki. Betul. Tapi pernah nggak ke kampus itu dengan yang setengah betis? Sering. Sering ya? Ya, Oh, banyak Masya dari celana-celana saya seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi gini, Sobat Muda. Thank you Mas Agung. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Sobat, jadi Masya Allah ya, ini salah satu pelajaran yang menarik juga dari teman kita. Beliau kuliah di tempat umum, yang notabene mungkin ya merasa terasing ataupun sedikit orang yang menjalankan sunnah di dalamnya. Tapi karena karena dia tahu ilmunya, karena dia pernah dengar kalau ini ada ancamannya dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka mau nggak mau harus dikerjakan. Mau dibilang aneh, mau dibilang ekstrim, tapi karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka harus dijalankan. Maka bisa dicontoh ya Sobat ya. Sobat Muda, sebelum kita tutup acara ini, kita patut menyimak suatu kisah menarik dari sahabat Nabi SAW, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Sebelum beliau wafat, di detik-detik beliau wafat, beliau masih sempat untuk memperingatkan temannya agar tidak melakukan isbah. Menarik kan? Kita simak kisah dari Umar radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Ibnu Hibban, dikisahkan mengenai kematian Umar bin Al-Khattab setelah dibunuh seseorang ketika sholat. Lalu, orang-orang mendatanginya di saat menjelang kematiannya. Lalu datanglah pula seorang pemuda. Setelah Umar ngobrol sebentar dengannya, ketika dia beranjak pergi, terlihat pakaiannya menyeret tanah atau dalam keadaan isbal. Lalu Umar berkata, "Panggil pemuda tadi." Lalu Umar berkata, "Wahai anak saudaraku, tinggikanlah pakaianmu. Sesungguhnya itu akan lebih mengawetkan pakaianmu dan akan lebih bertakwa kepada Rabb-mu." Nah Sobat Muda, masalah isbal ternyata bukan masalah sepele. Isbal di bawah mata kaki pakaiannya bukan masalah sepele ternyata Sobat. Ada ancamannya kan? Nah, kalau ada orang yang berkomentar, masalah pakaian di bawah mata kaki aja kok dipermasalahin, dibicarain. Ini kan masalah biasa. Nah, untuk membantahnya tadi dalil-dalil yang di atas atau kisah dari Umar radhiyallahu anhu tadi cukup sebagai kita untuk sami'na wa ta'na. Sampai sini perjumpaan kita di sunnah-sunnah yang terlupakan, dan semoga Allah memberikan kita hidayah taufik agar kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW secara mudah dan tidak melupakannya. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api.